berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Sosok Pak Kwik sebagai ekonom ini dan nasionalis sangat kelihatan. Jadi itu yang menjadi navigasi ekonomi untuk menghadapi krisis sampai dengan tahun. Cara bagaimana konglomerasi dilakukan. Sebenarnya Indonesia itu sosialis, kapitalis, atau kadang-kadang ke kiri atau ke kanan begitu ya. Itu dia jelaskan dengan baik. Maka beliau pernah bilang kita tuh mbahnya kapitalis katanya. Meskipun Ekonom senior dan tokoh nasional Kwik Kian Gi telah berulang. Mantan Menteri Koordinasi dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid itu wafat pada Senin malam, 28 Juli 2025, dalam usia 90 tahun. Almarhum disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Selasa 29 Juli. Sejumlah tokoh nasional hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir melayat bersama para tokoh lainnya. Di mata Airlangga, Kwik adalah sosok ekonom ulung, nasionalis sejati, dan pemandu bangsa saat melewati badai krisis ekonomi 1998. Indonesia banyak belajar bagaimana menavigasi turbulensi itu. Sosok Pak Kwik sebagai ekonom dan nasionalis sangat kelihatan, ujar Airlangga. Sri Mulyani mengenang Kwik secara personal, sebagai pendahulunya di Bappenas. Saya kemudian menggantikan beliau di pemerintahan Pak SB. Banyak hal yang beliau tinggalkan sebagai fondasi awal reformasi, tuturnya. Bagi Ganjar Pranowo, Kwik bukan sekadar senior, tapi juga guru politik yang keras, jujur, dan berani menyuarakan kebenaran. Kalau tidak benar, beliau tabrak, kenangnya. Lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935, Kwik menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UI, lalu melanjutkan ke Nederlandse Economische Hogeschool di Belanda. Ketertarikannya pada kebijakan publik membawanya masuk PDI Perjuangan dan duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI, kemudian Wakil Ketua MPR RI. Ia menjabat Menko Ekuin 1999-2000 dan Menteri Bappenas 2001-2004. Atas dedikasi dan jasa-jasanya, negara menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya. Selamat jalan, Kwik Kian Gi. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, seorang pemikir tajam, ekonom jujur, dan nasionalis sejati. Ekonom senior dan tokoh nasional Kwik Kian Gi telah berpulang. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid itu wafat pada Senin malam, 28 Juli 2025, dalam usia 90 tahun. Almarhum disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Selasa 29 Juli. Sejumlah tokoh nasional hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir melayat bersama para tokoh lainnya. Di mata Airlangga, Kwik adalah sosok ekonom ulung, nasionalis sejati, dan pemandu bangsa saat melewati badai krisis ekonomi 1998. Indonesia banyak belajar bagaimana menavigasi turbulensi itu. Sosok Pak Kwik sebagai ekonom dan nasionalis sangat kelihatan, ujar Airlangga. Sri Mulyani mengenang Kwik secara personal, sebagai pendahulunya di Bappenas. Saya kemudian menggantikan beliau di pemerintahan Pak SB. Banyak hal yang beliau tinggalkan sebagai fondasi awal reformasi, tuturnya. Bagi Ganjar Pranowo, Kwik bukan sekadar senior, tapi juga guru politik yang keras, jujur, dan berani menyuarakan kebenaran. Jangan maju ya. Kalau tidak benar, beliau tabrak, kenangnya. Lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935, Kwik menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UI,
lalu melanjutkan jadi pengemis Bagas Joel di Belanda. Ketertarikannya pada kebijakan publik membawanya masuk PDI Perjuangan dan duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI. Kemudian Merahnya long time no see udah kuning dia sekarang. Ya. Mengenai wafatnya Pak. Ya tentu kaget ya beliau mendahului kita. Namun kan beliau dulu pernah jadi Menko Ikuin, pernah Bappenas, dan itu berada dalam situasi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Itu kan di periode pasca krisis 98 dan tentunya Indonesia banyak belajar bagaimana menavigasi turbulensi itu, dan turbulensi itu ditangani dalam waktu ya mungkin 4 tahun karena banyak reform juga dari segi regulasi perundangan dalam perencanaan, sehingga sosok Pak Kwik sebagai ekonom ini dan nasionalis sangat kelihatan. Jadi itu yang menjadi navigasi ekonomi untuk menghadapi krisis sampai dengan tahun 2004, dan kemudian tentu apa yang dilakukan itu menjadi legacy dalam perencanaan pembangunan kita. Bagaimana dalam situasi itu kita bisa berlayar lagi dan akhirnya kita lolos dan sampai sekarang. Jadi sangat menghormati jalan pikiran beliau yang menavigasi situasi sulit dan dengan ekonomi nasionalisme yang baik. Ya, Pernah ada komunikasi Pak dengan Pak Kwik atau mungkin terakhir? pada waktu beliau di Bappenas sering berkomunikasi. Ya, terima kasih. Ada pesan yang disampaikan kepada keluarga, Pak? Ya, keluarga tentu harapannya ya, sabar dan tentunya keluarga nanti bisa melanjutkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau. Ya. Terima kasih Pak. Saya dan biasanya kalau ada cerita yang luar biasa di nasional, beliau telepon dan kami berdiskusi. Beliau guru saya yang saya idolakan sejak saya mahasiswa dan kelak kemudian menjadi sahabat saya. Dan saya tidak pernah lupa dengan beliau ketika saya ikut angkat Century. Saya di coach betul-betul man to man itu, dan saya dikasih data. Beliau orang yang suka berbagi, sehingga kita sebagai orang yang lebih muda itu merasa betul adalah senior yang bisa memberikan satu guidance yang baik bagaimana cara kita menganalisis, mengkritisi sampai mencarikan solusi, dan Pak Dwi itu jagonya. Pak, beliau ini sampai meninggal masih menjadi politikus di PDIP, saya sebagai kader aktif. Saya tidak tahu persisnya ya, tapi karena mulai sakit-sakit itu agak jarang. Tapi biasanya dengan Ibu Mega punya komunikasi secara khusus gitu, karena beliau Pak ya, tokoh lama di PDI Perjuangan yang sangat mewarnai gitu Pak Dwi itu. Mas, tadi kan Pak Lauli bilang Pak Kwik ini sosok yang tegas. Bahkan Mega pun sempat dikritik juga. Ini gimana Pak? Oh iya, beliau seorang intelektual, ya, punya idealisme, orangnya decisif begitu. Dan kalau memang tidak benar dia tabrak siapapun dikasih. Kelihatan memang dia belajar dari proses yang sangat panjang ya, belajar di Rotterdam, belajar ekonomi sangat serius, dia membuat sekolah dan tentu saja menjadi politisi praktis ya, dan pernah duduk di dalam jabatan publik begitu. Itu yang dia mencoba jalankan. Bahkan waktu setiap kali akan ada proses pilpres, biasanya dia membuat buku kecil gitu dan diberikan kepada seluruh calon. Artinya dia berpikir untuk bangsa dan negara ini. Pak, tadi juga disampaikan bahwa Pak Kwik adalah ekonom sosialis. Yes. Ya, ini gimana Pak melihat nilai itu? Ya, saya kira iya. Dan beliau itu selalu bisa menerjemahkan konsep-konsep ekonomi kemudian dipadukan dengan kenyataan yang ada dan disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang gampang. Lalu kalau dia bicara bagaimana konglomerasi dilakukan, sebenarnya Indonesia itu sosialis, kapitalis, atau kadang-kadang ke kiri atau ke kanan begitu ya. Itu dia jelaskan dengan baik. Maka beliau pernah bilang kita tuh mbahnya kapitalis katanya. Meskipun kadang-kadang kita menyebut lebih ke Pancasilais, tapi faktanya
Beliau menyebut kita tuh mbahnya kapitalis, semua boleh, memiliki apapun boleh, digunakan untuk apapun boleh, tanpa pembatasan. Istilah sebenarnya saya melihat betul. Tadi sempat ekonomi yang sosialis. sempat berbicara dengan keluarga, apa yang disampaikan Pak? Ya,